Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya membuka acara ini dengan memanjatkan puji syukur kepadanya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami berkumpul yaitu kelompok 2, 1 untuk membahas tantangan dan masalah ASN yang dalam menghadapi tugas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Baiklah, untuk persingkat waktu, mari kita mulai podcast pagi ini. Kepada narasumber, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian atas waktu dan kesempatannya serta rekan-rekan yang lain. Sesuai dengan tugas kita untuk membuat video podcast. Di saat ini kondisi yang kita usung itu berupa tantangan dan masalah ASN dalam menghadapi tugas. Saya dibantu sama Dwi Irwandi, Akid, Allah kesembuh lah, Allah maafin. Kemudian langsung masuk ke substansi pembahasan di video podcast. Pengaruh modernisasi dari dunia barat ke dunia timur berdampak pada negara-negara yang saling berlomba mengejar ketertinggalan. Dari sisi pemerintahan, perbaikan terhadap kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan global. Selain pengembangan kompetensi ASN, inovasi menjadi upaya lain dalam mengantisipasi perubahan global tersebut, sehingga tidak mengancam ketahanan nasional. Untuk lebih lanjut, disampaikan bahwa hal-hal yang dapat mengancam ketahanan nasional, satu, beban kerja yang tinggi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh ASN adalah beban kerja yang tinggi. Seringkali dihadapkan pada tugas-tugas yang kompleks dan beragam, yang membutuhkan waktu dan usaha yang besar untuk menyelesaikan. Beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan bahkan menurunnya kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya yang kedua, rendahnya motivasi kerja. Rendahnya motivasi kerja adalah masalah serius yang dapat mempengaruhi produktivitas ASN. Faktor-faktor seperti kurangnya penghargaan, kurangnya peluang pengembangan karir, dan perasaan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan tidak berdampak signifikan dapat mengurangi motivasi ASN untuk bekerja dengan semangat. Kemudian yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana kerja. ASN memerlukan sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Sayangnya, tidak semua ASN memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas dan teknologi yang diperlukan, sehingga kurangnya prasarana kerja dapat memperlambat proses kerja dan mengurangi produktivitas. Kemudian yang keempat, di lingkungan kerja yang tidak kondusif. Lingkungan kerja yang tidak kondusif seperti konflik internal, kurangnya komunikasi, dan budaya kerja yang tidak sehat dapat mengganggu produktivitas ASN. ASN yang bekerja dalam lingkungan yang tidak sehat cenderung merasa tidak nyaman dan kurang bermotivasi. Jadi itulah salah satu yang kita kupas di hari ini terkait dengan tantangan dan masalah ASN dalam menghadapi tugas. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Urlia dan Bu Zulfia. Waktu dan kesempatannya kami persilakan Bu Urlia bersama Bu Zulfia untuk membahasnya. Kami persilakan. Selain ada tantangan dan masalah ASN dalam menghadapi tugas, ada juga solusi untuk meningkatkan produktivitas ASN dalam bekerja, yaitu satu, meningkatkan efisiensi birokrasi.
Salah satu langkah penting dalam meningkatkan produktivitas ASN adalah meningkatkan efisiensi birokrasi. Proses birokrasi yang rumit dan panjang seringkali menjadi penghambat utama produktivitas. Pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan menghilangkan hambatan administratif yang tidak perlu. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan PNS. Kesejahteraan ASN juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, peningkatan gaji dan tunjangan, penyediaan fasilitas kesehatan yang baik, serta program-program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan motivasi ASN. ASN merasa dihargai dan diberi pengakuan akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kondusif. Pemerintah dan atasan ASN harus berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Ini dapat mencakup meningkatkan komunikasi antar unit kerja, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan interpersonal, dan mempromosikan budaya kerja yang sehat. ASN yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung dan kolaboratif akan lebih produktif. Kemudian, untuk meningkatkan produktivitas ASN adalah tantangan yang penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Dengan mengatasi tantangan seperti beban kerja yang tinggi, rendahnya motivasi kerja, kurangnya sarana dan prasarana kerja, serta lingkungan kerja yang tidak kondusif, dan menerapkan solusi seperti meningkatkan efisiensi birokrasi, meningkatkan kesejahteraan ASN, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, kita dapat mencapai produktivitas yang lebih baik dalam sektor pemerintahan. Dengan ASN yang lebih produktif, pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dan tujuan pembangunan negara dapat lebih mudah tercapai. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Mardiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bu Lilia atas pembahasannya. Kita lanjut lagi kepada Ibu Zulfia untuk memberikan pembahasan berikutnya. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya sangat sepakat dengan paparan yang disampaikan oleh Ibu Rili tadi, hanya menambahkan bahwa disiplin kerja merupakan hal yang sangat penting dalam membangun karakter ASN, di mana untuk suatu organisasi bangsa sikap mental dari disiplin ASN harus dijadikan sebagai landasan utama dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pengembangan faktor budaya disiplin kerja ASN mengisyaratkan bahwa nilai budaya disiplin kerja dapat mewarnai perilaku ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas di lingkungan kerja. Untuk itu, di setiap instansi pemerintah harus mengembangkan budaya disiplin kerja di lingkungan instansi masing-masing. Karena aparatur sipil negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menentukan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah seperti yang disebutkan bahwa kita sebagai pengawas mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menegakkan kedisiplinan bagi ASN. Komitmen dari pemimpin mempunyai peranan yang dominan dalam membangun karakter daripada ASN. Selain dari itu, saya sepakat yang dikatakan oleh Ibu Rili tadi bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan daripada ASN perlu dilakukan pembinaan melalui bimbingan teknis, misalnya sosialisasi masalah peraturan-peraturan mengenai kedisiplinan. Kemudian pembinaan daripada kepegawaian itu sendiri melalui melalui BKD terutama ya. Nah, jadi untuk menciptakan kinerja yang maksimal di lingkungan pemerintahan, hal-hal tersebut perlu kita lakukan. Terima kasih Bu, itu saja untuk dari saya sementara ini. Izin Ibu. Terima kasih untuk Ibu Zulfia atas pembahasannya. Kepada rekan-rekan yang lain yang ingin memberi tanggapan atau menambahkan tentang podcast kita pagi ini, dipersilakan untuk Pak Medi atau Bu Rilia. Dipersilakan Pak.
kami hanya menginformasikan itu, mohon maaf nih Ibu Ketua, terkait dengan agenda kita ini akan masih berlanjut di kelompok 2.2. Mungkin langsung saja saya dari Tutup ya. narasumber untuk menyimpulkan, nanti silakan Ibu tutup, ya kan. Jadi kesimpulannya untuk materi pembahasan saat ini sudah bisa dipastikan bahwa untuk mengatasi masalah yang terkait dengan materi sudah bisa dipastikan, yaitu dengan cara meningkatkan produktivitas ASN yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Artinya, dengan mengatasi tantangan seperti beban kerja yang tinggi, rendahnya motivasi kerja, kurangnya sarana dan prasarana, serta lingkungan kerja yang tidak kondusif, dan menerapkan solusi seperti meningkatkan efisiensi birokrasi, dapat mencapai produktivitas ASN yang lebih baik lagi dari sektor pemerintahan. Mungkin itulah Bu yang dapat kita simpulkan di diskusi kita di hari ini. Selanjutnya kami perkenan dari Bu Mardia untuk menutup pembuatan video ke sini. Terima kasih Ibu. Silakan Ibu. Ya. Iya, baiklah. Terima kasih untuk hadirin yang telah hadir pada podcast pagi ini. Mungkin kita tutup dulu untuk podcast pagi ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.